Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, langsung saja kita lanjutkan perjalanan Wang Lin, dan selamat mendengarkan. Hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai. Wang Lin dengan cepat menyerbu ke arah pintu keluar. Setelah beberapa saat, dia tiba dalam jarak 30 kaki dari pusaran air yang keluar. Tetapi ketika dia tiba, tepat di atas pintu keluar percobaan ketiga, celah sepanjang yang ukurannya ribuan kaki terbuka, melepaskan cahaya merah darah. Wang Lin kaget, tapi wajahnya tetap tenang. Dia segera menggunakan teknik yang diberikan kaisar kuno padanya di pusaran air. Saat celah itu muncul, dia masih menyerbu menuju pusaran air. Petir ungu muncul dan menyeretnya ke pusaran air. Saat dia memasuki pusaran air, Wang Lin dengan jelas melihat setan besar keluar dari celah. Semua ekspresi mereka saat mereka memandang Wang Lin di pusaran air. Mereka semua langsung menyerang dia. Jantung Wang Lin berdegup kencang. Salah satu iblis dalam kelompok itu dapat menghancurkan Wang Lin dengan lambaian tangan. Dengan pemikiran itu, Wang Lin menghilang ke pusaran air. Semua iblis mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah Wang Lin keluar dari pusaran air, dia dengan cepat mulai melarikan diri tanpa berhenti. Daerah itu adalah alun-alun persegi dengan puluhan pilar yang mencapai langit. Di tengah pilar adalah arai transfer melingkar yang memancarkan cahaya merah iblis. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa transfer arai dibentuk oleh sesuatu yang tampak seperti pembuluh darah. Di sekelilingnya ada tabung yang terhubung ke arah arai. Mereka tampak seperti sedang mengisi energi dengan cairan merah tua. Cahaya merah yang dipancarkan oleh cairan yang dikirim ke dalam arai. Saat Wang Lin muncul, dia memindai seluruh area dengan perasaan tanpa ragu-ragu. Dia menemukan bahwa tidak ada pusaran air di area ini, hanya ada arai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke samping arai, tetapi dia tidak mengisi ke dalamnya. Setelah melihatnya, dia mengeluarkan pedang racunnya dari tasnya, dan mematahkan 10 duri. Pedang racun menghilang kembali ke dalam tasnya. Dia menggerakkan tangannya untuk membentuk lingkaran ilusi, lalu dia menempatkan pada 10 duri. Setelah dia selesai, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan mengeluarkan seteguk ki emas. Ki emas berubah menjadi benang saat memasuki duri tersebut. Seluruh tubuh duri bergetar dan berserakan, saat mereka mulai berputar dengan lingkaran ilusi. Tak lama setelah itu, Wang Lin melangkah ke arai tanpa ragu-ragu. Saat tubuhnya memasuki arai, seberkas cahaya merah keluar dari samping dan menutupi seluruh arai. Waktu yang dibutuhkan untuk melewati uji coba ketiga melebihi batas yang diharapkan, tetapi kamu dapat menerima kualifikasi di uji coba kedua di luar lautan Qi. Dalam sinar merah darah yang berfluktuasi, tubuh Wang Lin mulai berubah dan menghilang tanpa jejak. Sinar merah darah mulai menghilang, sampai semuanya kembali normal. Pada saat itu, lingkaran ilusi yang ditinggalkan Wang Lin tersebar ke segala arah, dan menciptakan batasan yang mengelilingi seluruh arai. Mengikuti gerakan lingkaran ilusi yang tiba-tiba, duri dengan cepat terbang ke susunan arai, menembus ke dalam pembuluh darah dan menyebarkan racun ke dalamnya. Dengan sekejap, seluruh arai tidak lagi memancarkan cahaya merah, tetapi digantikan dengan cahaya hitam. Namun cahaya hitam itu tidak bertahan lama dan perlahan berubah menjadi merah lagi. Pada saat yang sama, di pintu masuk alam keempat, banyak iblis dari lautan darah muncul dan dengan cepat tiba di sebelah susunan arai. Salah satu pembudidaya iblis melihat ke arai dan berkata, "Arai telah dihancurkan. Ini akan memakan waktu 3 jam untuk pulih kembali." Petik 2. Tidak masalah. Tubuhnya sangat besar. Pemakan jiwa tidak akan bisa memasuki lautan pengetahuan. Selama dia tidak memasuki lautan pengetahuan, dia tidak akan bisa pergi. Petik 2. Dalam 3 jam,
kami akan berpisah untuk mencarinya. Kali ini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Petik 2. Wang Lin merasa seperti jiwa dan tubuhnya terpisah. Segera setelah itu, dia dengan jelas menyadari tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat yang menariknya ke pusaran air. Sepanjang waktu itu, dia merasa tubuhnya telah lenyap dan hanya akal ilahi yang tersisa. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar tubuhnya menghilang saat dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat dunia biru. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Langit biru dan begitu juga tanahnya. Bisa dikatakan bahwa dunia ini tidak memiliki tanah, hanya langit, karena tanah itu sebenarnya hanyalah langit biasa. Wang Lin tertegun sejenak, lalu memulihkan ketenangannya. Sesaat sebelum dia dipindahkan ke sini, dia ingat bahwa suara itu mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke tepi Laut Qi. Dengan kalimat itu, Wang Lin tahu bahwa ini adalah alam keempat. Hanya saja, ranah keempat ini tidak memiliki kendala, hanya digunakan sebagai lokasi perpindahan. Wang Lin berpikir bahwa dia sudah memasuki tubuh dewa kuno, tepat di luar lautan Qi. Dia merenung sebentar dan mendesah. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara semua pembudidaya yang mencoba, dia akan menjadi orang pertama yang memasuki tanah dewa kuno. Sebelum sidang ketiga, Wang Lin masih memiliki harapan untuk memasuki tanah dewa kuno, tetapi sekarang, dia merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang penuh dengan harta karun dan pil abadi, seperti yang dikatakan Duanmu. Terutama di pintu keluar di percobaan ketiga, ketika semua iblis bungkuk Meng muncul, itu menyebabkan Wang Lin merasa seperti ada batu besar yang membebani hatinya. Wang Lin merasa bahwa dia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dia masuki. Apalagi di mata iblis-iblis itu saat mereka memandang Wang Lin. Dia sangat pintar, dan setelah menganalisanya sekali, dia menyadari itu pasti ada hubungannya dengan apa yang dikatakan jiwa besar yang hampir menjadi pemakan jiwa itu. Sebelumnya, hanya si bongkok Meng dan satu lagi yang muncul, tapi saat aku hendak pergi, tiba-tiba banyak yang muncul. Mereka pasti mengejarku. Sepertinya ada hubungannya dengan jiwa besar itu, yang menyadari identitasku sebagai pemakan jiwa. Petik 2. Saat Wang Lin berpikir, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dia merasa bahwa iblis-iblis itu tidak akan menyerah begitu saja, dan mungkin akan tiba-tiba muncul di depannya. Apa yang perlu dilakukan Wang Lin sekarang adalah, segera meninggalkan tanah dewa kuno yang aneh ini. Wang Lin membanting tasnya dan sepotong batu giok muncul. Dia berkonsentrasi sedikit pada sepotong batu giok, lalu ekspresinya menjadi tidak tenang. Dia menyingkirkan batu giok dan dengan cepat membentuk lingkaran ilusi dengan tangannya. Potongan batu giok berisi tanda tangan yang harus dibentuk, untuk membuat terowongan untuk pergi dari sini, seperti yang dinyatakan oleh Kaisar kuno. Ada lebih dari 400 tanda yang harus dibuat, sebelum seseorang dapat membentuk terowongan. Wang Lin merasa agak aneh setelah membentuk tanda pertama. Dia terus membentuk tanda hingga tanda ke-34, di mana ia berhenti dan wajahnya memucat. Tanda ke-34 ini tampak seperti tanda lainnya, namun pada kenyataannya, ia menggunakan energi spiritual tanpa sepengetahuan orang tersebut. Itu menyebabkan energi spiritualnya berfluktuasi. Wang Lin merenung sedikit dan melanjutkan ke tanda 35. Dia dengan cepat membentuk semua tanda di potongan batu giok satu persatu. Ketika dia menyelesaikan tanda terakhir, dia menekan tangannya ke depan dan pusaran air muncul, memancarkan udara gelap. Namun, saat pusaran air muncul, pusaran itu runtuh di depan Wang Lin dan menghilang. Saat dia terus membentuk tanda, energi spiritual di tubuhnya mulai berfluktuasi. Tidak sampai pusaran air menghilang, energi spiritualnya kembali tenang. Mata Wang Lin bergetar saat dia menatap pusaran air yang muncul. Wang Lin berbisik, teknik yang sangat beracun. Dia mencibir. Pusaran air yang dibentuk oleh teknik ini berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan semua pusaran air keluar berputar searah jarum jam.
Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan melihat perbedaannya. Adapun jika menggunakan teknik ini untuk membentuk pusaran air yang berlawanan arah jarum jam, itu akan membuat jalan keluar untuk meninggalkan tempat itu. Wang Lin tidak yakin. Tapi dia yakin jika dua pusaran air bertemu, akan ada sesuatu hal yang mengerikan terjadi. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa jalan keluar dibuat oleh tabrakan dua pusaran air itu. Namun, ketika Wang Lin menggunakan teknik tersebut, dia menyadari bahwa dari tanda ke-34 dan seterusnya, energi spiritual di tubuhnya mulai berfluktuasi. Semakin banyak tanda yang dia bentuk, semakin berfluktuasi, hingga mencapai batasnya pada tanda terakhir. Jika Wang Lin belum menyadari bahwa itu hanya energi spiritualnya yang berfluktuasi dan tidak berbahaya, dia akan segera berhenti membentuk tanda. Namun, sekarang dia telah melihat pusaran air, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak yakin apakah teknik ini dapat membantunya untuk meninggalkan tempat ini, tetapi dia tahu bahwa pada saat dua pusaran air bertabrakan, energi spiritualnya akan lepas kendali. Bahkan mungkin akan meledak di tubuhnya dan menyebar ke intinya. Wang Lin dapat menyadari hal ini karena setiap kali dia memasuki pusaran air, dia bisa merasakan energi spiritualnya menjadi bersemangat dalam sekejap. Meski hanya sekejap, jika itu terjadi di antara dua pusaran air dengan putaran berlawanan, efek samping di tubuh Wang Lin adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Itu diam. Tekniknya telah diverifikasi, tetapi belum perlu meninggalkan tempat ini. Pertama, Wang Lin ingin melihat apakah mungkin memasuki surga menentang ruang manik-manik. Jika dia bisa memasuki surga menentang ruang manik, maka peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Dia memindahkan tangannya dari alisnya. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Tidak ada batasan di surga yang menentang ruang manik. Itu bisa dimasuki kapan saja. Wang Lin menghela nafas lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tas kaisar kuno. Dengan pemindaian akal ilahi, kekuatan melawan datang dari tas. Kantong rasa ilahi memegang memblokir rasa ilahi Wang Lin. Ini berarti kaisar kuno masih hidup, tetapi Wang Lin sendiri tidak yakin dengan situasinya. Saat itu, tas bungkuk Meng telah kehilangan akal ilahi, tetapi bungkuk Meng tampaknya masih hidup. Sekarang Wang Lin memiliki dua kantong yang tidak bisa dia buka. Salah satunya adalah kaisar kuno, dan yang lainnya adalah yang dia temukan di sebuah gua di kuil perang Shinto dari kerangka misterius. Kedua tas yang dipegang tersebut masih memiliki rasa ilahi dari tuan sebelumnya. Dengan itu, Wang Lin tidak bisa membuka tasnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menyentuh tas itu dan mengelilingi dengan akal ilahi, untuk mencegah kaisar kuno merasakannya. Setelah dia menyelesaikan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan melesat seperti anak panah di kejauhan. Targetnya adalah lautan pengetahuan dewa kuno. Bagaimanapun, dia menerima sepotong batu giok untuk membuat bendera larangan, dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya berada di dalam lautan pengetahuan. Setelah berlari dengan cepat melalui ruang yang tidak memiliki perbedaan antara bumi dan langit ini, Wang Lin masih tidak bisa melihat ujung langit itu. Dia ingat bahwa Duan Mu dan yang lainnya pernah mengatakan bahwa tubuh dewa kuno sangat besar. Dewa kuno yang dewasa lebih besar dari seluruh bintang Suzaku. Meskipun areanya sangat luas, tidak ada kehidupan atau batasan apapun, hanya keheningan yang ada di sini. Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Di tubuh dewa kuno, tidak ada batasan pada indera ketuhanan seseorang, sama seperti dunia luar. Jiwa Wang Lin menerima banyak makanan di alam ketiga, terutama jiwa besar yang hampir merupakan pemakan jiwa, yang memungkinkan jiwa Wang Lin tumbuh dengan pesat. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, itu bisa membentang ribuan mil. Akibatnya, dia terus melacak sekelilingnya dengan indera ilahi saat dia terbang ke depan. Setelah waktu yang cukup lama, Wang Lin berhenti dengan ekspresi kaget saat dia menatap di kejauhan. Lingki di tubuhnya mulai menjadi kasar, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menariknya,
menyebabkan energi spiritualnya berada dalam keadaan bersemangat. Tak lama setelah itu, dengan akal ilahi, dia mendeteksi gelombang ki biru tua berguling dari kejauhan. Gelombang ki setinggi ribuan kaki dengan panjang yang bahkan tidak bisa diperkirakan. Meski gelombang ki benar-benar masih jauh, tetapi gemuruh yang menghancurkan bumi yang mereka hasilkan masih bisa didengar. Setelah beberapa detik, ki semakin dekat, menyebabkan energi spiritual berfluktuasi lebih hebat lagi. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan terbang menjauh darinya. Gelombang ki itu terlalu aneh, Wang Lin sangat khawatir dengan bentuk mereka. Apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah, dia kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Ketika energi spiritual bergetar hebat, kecepatannya semakin melambat. Gelombang ki semakin dekat. Raungan itu terdengar seperti berada tepat di belakang Wang Lin. Wang Lin terkejut, tapi matanya tetap tenang. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari gelombang ki pada waktu yang tepat, jadi dia mengarahkan tangan kanannya ke alisnya dan manik yang besar seketika keluar. Tubuh Wang Lin dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sekitar 10 napas, gelombang ki menderu melewati tempat Wang Lin menghilang, dan menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat, gambaran Wang Lin secara bertahap mulai muncul, sampai menjadi nyata kembali. Dia menatap gelombang ki yang melewatinya untuk waktu yang lama, merenungkan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah menatap sebentar, dia terus terbang ke depan. 6 Raja Iblis muncul dalam jarak 1000 kaki dari pintu keluar alam ketiga. Cahaya merah darah memudar di sekelilingnya, menampakkan wajah pahit dan kurus. Di tangannya, dia memegang kerangka yang kehilangan satu lengan. Ada bintik-bintik emas pada kerangka itu, melepaskan sinar kecil dari cahaya keemasan. Sebagian besar daging di tubuhnya hilang dalam perjuangan melawan jiwa-jiwa yang mengembara. Jiwa yang baru lahir berada di ambang kehancuran. Ada jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Ketika mereka menyerang, stamina 6 Raja Iblis turun sedikit. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki energi untuk mengaktifkan teknik melarikan diri lagi. Dia hanya bisa diam-diam menunggu jiwa pengembara memakannya, atau tuannya menangkapnya. Dalam hatinya, dia sangat berharap tuannya bisa menyusul sebelum jiwa-jiwa pengembara memakannya, bahkan jika dia berubah menjadi iblis. Dia lebih suka mempertahankan hidupnya. Sayangnya, keinginannya ini akan sangat sulit untuk dicapai, karena pada saat itu, garis pertahanan terakhir jiwa yang baru lahir runtuh dalam sekejap, dari serangan jiwa yang mengembara, dan memperlihatkan jiwa Zifunya. Jiwa yang mengembara mengungkapkan ekspresi serakah dan menyerang ke depan. 6 Raja Iblis tidak berdaya saat ini, tetapi kerangka di tubuhnya melepaskan cahaya keemasan. Sejumlah besar cahaya keemasan berasal dari kerangka dan mengelilingi 6 Raja Iblis. Segera jiwa-jiwa pengembara yang menerkamnya mulai berteriak, dan dengan cepat meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri dari cahaya keemasan. 6 Raja Iblis melongo melihat apa yang baru saja terjadi di depannya. Setelah jiwa-jiwa yang berkeliaran pergi, dia dengan cepat mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia menatap kerangka di tangannya. Dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Tetapi segera setelah itu, dia sangat curiga, tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya. Semua jiwa yang berkeliaran di sekitarnya mulai mundur, seolah-olah mereka takut pada cahaya keemasan. 6 Raja Iblis adalah orang yang menentukan. Saat dia menyadari ini, dia menyingkirkan perasaan curiga di dalam hatinya, dan menuju keluar dari alam ketiga. Celah besar di dekat pintu keluar sudah ditutup. Tanpa halangan jiwa-jiwa yang berkeliaran, dia hampir segera sampai di pintu keluar dan melangkah ke pusaran air. Dia merasa sangat lega pada saat itu. Alam ketiga terlalu menakutkan. Jika dia bisa melarikan diri dari sini, dia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke sini. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya yaitu 1000 tahun yang lalu, meskipun dia juga telah mencapai alam ketiga, itu tidak aneh.
Kebangkitan tuannya Bongkok Meng berubah menjadi iblis, dan rangkaian kejadian tersebut menciptakan kebingungan di dalam hatinya. Kebingungan ini hanya menyebar dan membuatnya sangat gugup. Dia berada di dalam pusaran air. Saat petir ungu turun, dia melambaikan tangannya dan melakukan serangkaian segel tangan. Setelah dia selesai, jiwa yang baru lahir telah menyusut dalam jumlah yang besar. Warna di matanya sangat pucat. Teknik itu mendarat di kerangka di tangannya. Cahaya keemasan bersinar lebih terang saat tulang mulai retak, sebelum meledak menjadi debu dan mulai menyebar ke segala arah. Di tengah awan abu ada titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. 6 Raja Iblis melambaikan kedua tangannya, membuat abu berserakan saat bintik-bintik emas berkumpul untuk membentuk tulang lengan emas berkilau. Namun, di tulang lengan ini, hanya ada 4,5 jari. Separuh jari manis hilang. Saat tulang lengan muncul, semburat ungu petir yang tak terhitung jumlahnya di pusaran air berhenti, di tempat mereka berada, dan sama sekali tidak bergerak. 6 Raja Iblis bahkan tidak melihat saat dia mengambil lengan yang hampir lengkap dan mengeluarkan seteguk energi spiritual. Energi spiritual dengan cepat diserap oleh lengannya. Setelah itu, 6 Raja Iblis mulai membentuk segel tangan dengan lengannya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah segel tangan yang sama yang dia dapatkan dari Kaisar kuno, tetapi bukannya hanya ada 400 atau lebih. Kenapa ini ada lebih dari 1000 segel? Ribuan segel tangan ini semuanya dilakukan oleh lengan ini. Segera, pusaran air tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata Raja Iblis ke-6 berbinar. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia merasa dia sudah sepenuhnya memahami tulang lengan ini, dan dengan itu, dia bisa pergi seperti 1000 tahun yang lalu. Tulang lengan adalah harta warisan yang dicari Wang Lin. Setelah 1000 tahun, Raja Iblis ke-6 merasa dia akhirnya memecahkan misteri tulang lengan. Dia khawatir itu akan dicuri, atau sesuatu yang tidak terduga mungkin akan terjadi, jadi dia dengan susah payah menanamkan harta warisan kepada seorang murid. Tidak ada yang akan bermimpi bahwa harta warisan tidak ada di tasnya, tapi di masa muda yang mengikutinya. Berkat koneksi yang dia miliki dengan tulang lengan, dia bisa menggunakannya kapan saja, jadi aman. Tulang lengan adalah harta warisan dari tanah dewa kuno, jadi tidak ada batasan yang ditempatkan padanya. Dengan demikian, muridnya dapat memasuki tanah dewa kuno tanpa masalah. Setelah membentuk segel tangan terakhir, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat aneh ini lagi. Tetapi tepat saat dia merasa percaya diri dan melangkah ke pusaran air, tiba-tiba itu runtuh tepat di hadapannya dan menghilang. Raja Iblis ke-6 tertegun untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, petir ungu yang membeku di udara turun dan menabraknya, menyebabkan dia menghilang dari pintu keluar dunia ketiga. Setelah dia menghilang, penyihir iblis langit muncul. Dia menunjukkan senyuman aneh dan berkata, "Muridku yang baik, kamu harus berhasil, sehingga kamu tidak akan menyia-nyiakan upaya tuanmu untuk membuka rahasia lengan itu, untuk menyelamatkanmu dari jiwa-jiwa yang mengembara dan menghentikanmu untuk pergi." Tubuh Wang Lin melesat seperti kilat. Dia dengan cepat terbang melalui area di luar laut Ki Dewa kuno, namun arahnya telah berubah. Alih-alih bergerak maju, dia sekarang malah naik. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang. Lingkungannya persis sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena akal ilahi, dia akan berpikir bahwa dia terbang di tempat. Selama waktu ini, dia bertemu lebih dari 10 gelombang Ki. Dia menghindari mereka semua dengan pergi ke surga menentang ruang manik. Secara bertahap, dia memperhatikan beberapa petunjuk. Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, gelombang Ki dibentuk oleh energi spiritual. Wang Lin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Gelombang Ki ini jelas berasal dari pusaran air energi spiritual lautan Ki. Jika hanya pusaran air yang bisa menghasilkan gelombang Ki yang begitu kuat, bukankah seluruh lautan Ki sudah mencapai tingkat Ki yang tak terbayangkan? Jika dewa kuno ini sudah mati, mengapa energi spiritualnya masih beredar?
Selain itu, Wang Lin memperhatikan bahwa saat dia terbang ke depan, gelombang fluktuasi yang menyebabkan suasana hatinya berubah, datang dari semua sisi. Gelombang ini bagaimanapun tidak menyebabkan bahaya bagi Wang Lin, tetapi Wang Lin hanya meningkatkan kewaspadaan. Dia memeriksa lokasi Laut Qi-nya sendiri untuk mengecek. Di atas lautan Qi adalah titik nenek moyang. Dan di dalamnya terdapat lautan pengetahuan Zifu. Sementara Wang Lin terbang, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya, tetapi informasinya terlalu sedikit. Rasanya selalu ada kabut di matanya, mencegahnya melihat kebenaran. Seluruh tanah dewa kuno memiliki suasana yang aneh. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk ke alisnya dan menghilang ke surga menentang ruang manik. Di saat yang sama, kilatan cahaya putih muncul di dekatnya. Saat cahaya putih memudar, Raja Iblis ke-6 muncul. Wajahnya cemberut. Dia melihat lengan emas di tangannya, lalu melihat sekeliling ini. Dia tertegun sejenak. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dia melihat sekelilingnya lagi dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini, dewa kuno ini jelas sudah mati, tapi tempat ini masih memiliki fluktuasi keinginan yang kuat. Mata Raja Iblis ke-6 menjadi lebih cerah. Dia bisa merasakan fluktuasi yang datang dari semua sisi. Fluktuasi ini baginya jelas merupakan semua jenis keinginan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, merapal mantra ke udara. Ki hitam tipis seperti ular muncul di hadapannya dan terbang menjauh, menuju di kejauhan. Mata Raja Iblis ke-6 berbinar. Dia membuka mulutnya dan menghirup udara pelan. Cahaya hitam itu langsung berbalik dan tersedot juga. Wajah Raja Iblis ke-6 sekali lagi menunjukkan ekspresi rumit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hanya dengan menyerap jejak keinginan itu, jiwanya telah pulih dari semua kerusakan yang dia ambil dari jiwa-jiwa yang mengembara. Raja Iblis ke-6 tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memindai area itu dengan akal ilahi dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia segera membuka lengannya. Kedua lengannya membentuk segel yang berbeda, sambil duduk bersila. Dia berteriak, "Datanglah." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, saat dia membentuk segel dengan tangannya, ki hitam terwujud di sekelilingnya. Semua ki hitam mengepung Raja Iblis ke-6. Secara bertahap, semakin banyak ki hitam yang terkumpul, sampai menutupi area yang sangat luas di sekitar tubuh Raja Iblis ke-6. Tubuhnya seperti lubang hitam, dan tanpa henti menyerap ki hitam itu. Ekspresinya menjadi semakin percaya diri. Dia menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketakutan dalam tubuh dewa kuno lebih besar dari yang dia bayangkan. Waktu perlahan berlalu. Dari jauh, penyihir setan langit menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia melihat ke arah dewa iblis ke-6. Dia bergumam pada dirinya sendiri. "Seraplah muridku yang baik, teruslah menyerap. Untuk rencana tuanku, kamu harus menunjukkan kinerja yang baik." Petik 2. Dia tersenyum aneh. Kedua tangannya saling bersilangan, itu menyebabkan cahaya biru dengan cepat menyebar ke segala arah, dan langsung menutupi semuanya dalam jarak 1 mil. Setelah dia selesai, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Senyumannya semakin lebar. Dia berpikir, murid yang baik, pemikiran gurumu benar. Sifat gilamu akan menjadi dinding yang menghalangi jalur kultivasimu. Tapi dengan melihatnya sekarang, sifat gilamu inilah yang akan membantu rencana lelaki tua ini berhasil. Petik 2. Waktu perlahan berlalu. Kabut hitam tak berujung yang menutupi area dengan radius 1 mil. Jika bukan karena penyihir iblis langit yang mencegahnya, kabut hitam akan terus menyebar. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut itu memudar. Dewa Iblis ke-6 menunjukkan kultivasinya yang telah mencapai tingkat yang luar biasa. "Kabut merah, ayo!" Dia meneriakkan kalimat lain. Tidak lama kemudian, kabut merah tiba-tiba muncul hingga menutupi radius 1 mil di sekelilingnya. Setelah itu, semuanya dilahap oleh Dewa Iblis ke-6. Apa yang dikatakan tuannya?
Penyihir iblis langit benar, kelemahan terbesarnya adalah keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika diberi kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, dia sama sekali tidak akan menyerah. Bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tetapi terus menyerap semua keinginannya tanpa henti. Ketika keinginan obsesi diserap olehnya, tubuhnya mengeluarkan bau yang menghebohkan. 6 keinginan dalam tubuh dewa kuno tersebar, karena beberapa perubahan dalam jiwa dewa kuno sebelum kematian. Dewa iblis ke-6 sekarang telah menyerap sebagian dari keinginan dewa kuno, dan mencapai tingkat dalam metode budidaya setan langit misterius, yang melebihi apa yang dibayangkan penyihir setan langit, tentang apa level tertinggi itu. Pada saat itu, penyihir iblis langit menunjukkan senyuman. Bahkan wajahnya yang biasanya suram tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat bergegas menuju dewa iblis ke-6. Muridku yang baik, tugasmu telah selesai. Sepertinya orang tua ini tidak memilihmu dengan sia-sia. Kali ini, kamu benar-benar menunjukkan rasa terima kasihmu. Petik 2. Wang Lin bisa melihat semua yang terjadi di luar, saat dia bersembunyi di surga menentang ruang manik. Awalnya, sebelum manik yang menentang surga mengakuinya sebagai tuannya, dia tidak dapat melakukan ini, tetapi setelah dia mencapai tahap tengah formasi inti, dia melihat perubahan ketika dia memasuki ruang manik. Perasaan itu muncul ketika dia pertama kali memasuki tahap formasi inti, tetapi itu tidak sejelas sekarang. Wang Lin merasa bahwa kultivasinya adalah salah satu alasannya. Yang lainnya mungkin karena jiwanya semakin kuat. Jiwa yang mengembara di alam ketiga, memungkinkan jiwanya tumbuh dengan cepat. Sekarang, ketika dia berada di dalam surga menentang ruang manik, yang harus dia lakukan hanyalah mengambil cahaya untuk dapat melihat apa yang terjadi di luar. Ia dikejutkan dengan kemunculan Dewa Iblis ke-6. Dia tidak berpikir bahwa Dewa Iblis 6 keinginan akan mampu keluar dari alam ketiga, dan mencapai tubuh Dewa kuno juga. Dari pusaran air tempat Dewa Iblis 6 muncul, sepertinya dia baru saja diteleportasi dari arai alam keempat. Wang Lin menjadi sangat khawatir. Dia memutuskan bahwa setelah Dewa Iblis 6 pergi, dia akan pergi ke arah yang berbeda. Jika keduanya bertemu di sini, itu tidak baik untuk Wang Lin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Hal-hal yang diserap oleh Dewa Iblis 6 tampak sangat familiar baginya. Dia tiba-tiba teringat kembali ke terowongan, di mana Dewa Iblis 6 menggunakan tekniknya. Setelah mengingat ingatan itu, dia menarik napas dalam-dalam. Namun, keraguan muncul di benaknya. Bukankah sepertinya Dewa Iblis 6 terlalu mudah saat menyerap mereka? Sepertinya semuanya sudah dipersiapkan, hanya menunggu Dewa Iblis 6 datang dan memakannya. Dia bisa dengan jelas merasakan Dewa Iblis 6 semakin kuat. Dewa Iblis 6 merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Budidaya setan langit misterius telah mencapai penyelesaian. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tujuan yang dia kejar selama ribuan tahun akhirnya tercapai. Dia merasa sangat percaya diri. Keyakinan ini berasal dari keinginan yang baru saja dia serap dari tubuh dewa kuno. Dengan 6 keinginan yang digabungkan, itu menciptakan kekuatan yang sangat istimewa, yang memungkinkannya untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang. Namun, sebelum Dewa Iblis 6 bisa menuruti perasaan itu, hatinya tiba-tiba tenggelam. Wajahnya menjadi jelek. Dari kejauhan, bayangan seperti meteor menyerbu ke arahnya. Orang tua, karena kamu tidak peduli dengan hubungan tuan atau murid kami, jangan salahkan aku karena akan membunuhmu. Dewa Iblis 6 mencibir. Dia masih belum bergerak saat dia menatap bayangan yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah tiba sebelum Dewa Iblis 6 memunculkan penyihir iblis langit. Dia menatap Dewa Iblis 6 dengan mata terkejut. Baik, seperti yang diharapkan dari muridku, kamu berani menyerap keinginan dewa kuno. Tuanmu benar-benar harus berterima kasih. Petik 2. Wang Lin tercengang. Dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dari dalam surga menentang ruang manik-manik,
dengan bantuan surga yang menentang Manik, kemunculan penyihir iblis langit sangat mengejutkannya. Tubuh orang ini tampak sangat mirip dengan Bungkuk Meng. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang ini tampaknya adalah guru Dewa Iblis 6. Wang Lin tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas pencarian ke tanah dewa kuno adalah penyihir iblis langit, tetapi setelah memikirkannya, dia mendapat gambaran tentang apa yang terjadi. Dari apa yang dikatakan pria itu, Wang Lin tahu bahwa Dewa Iblis 6 keinginan telah menghabiskan keinginan dewa kuno. Meskipun dia tidak tahu apa keinginan dewa kuno, dia dapat memahami dari apa yang baru saja dia saksikan. Dewa Iblis 6 keinginan menunjukkan pandangan dingin. Tanpa sepatah kata pun, tangannya dengan cepat membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian berbisik, "Roh keinginan, muncullah." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pilar asap berwarna berbeda muncul di belakang Dewa Iblis 6 keinginan. Roh ganas muncul dari setiap pilar asap, menggeram ke arah penyihir setan langit. Mata penyihir setan langit dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak menghentikan Dewa Iblis 6 keinginan, tetapi mengaktifkan teknik yang sama sebagai gantinya. Saat Dewa Iblis 6 keinginan mengaktifkan tekniknya, penyihir iblis langit juga membisikkan, "Roh keinginan, muncullah." Tiba-tiba, di belakang penyihir setan langit muncul pilar asap yang sama, yang membentuk 6 roh ganas yang menyerang ke depan. Dewa Iblis 6 keinginan menunjukkan senyum licik. Meskipun dia belajar dari penyihir setan langit, dia tahu bahwa penyihir setan langit tidak mengajarinya hal-hal itu, tentang budidaya setan langit misterius. Sejak lama, dia telah meningkatkan kultivasi setan langit misterius sendiri. Dia percaya bahwa budidaya setan langit misteriusnya sama sekali tidak kalah dengan penyihir setan langit. Sementara dua teknik yang hampir sama saling memukul, penyihir setan langit tiba-tiba mengeluarkan senyuman aneh. Dia tiba-tiba membuka kedua lengannya, dan tubuhnya dengan cepat mulai melayang ke atas. Rambutnya terurai di udara. Gelombang energi spiritual dipancarkan dari tubuhnya. Penyihir setan langit bergumam, "Gunakan tulang sebagai panduan." Suara itu terdengar agak kecewa. Saat kata-kata itu diucapkan, tulang emas di tangan Dewa Iblis 6 mulai bergetar sampai meledak, menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang di tangan Dewa Iblis 6 keinginan. Bintik-bintik emas mengalir seperti sungai emas menuju penyihir setan langit. Mereka dipasang kembali menjadi tulang lengan emas di hadapannya. Kali ini, sebagian besar tangannya tertutup, hanya jari telunjuknya yang menunjuk ke Dewa Iblis 6 keinginan. Wang Lin menatap ke depan. Dia merasa aneh bahwa Dewa Iblis 6 keinginan dapat dengan mudah menyerap keinginan dewa kuno. Seolah-olah ada sesuatu yang memanipulasi acara tersebut. Saat penyihir iblis langit muncul, Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa semua ini sudah diatur oleh guru Dewa Iblis 6 keinginan. Jika sudah seperti ini, maka penyihir setan langit pasti memiliki tujuan besar dalam pikirannya. Sebuah pikiran melintas di benak Dewa Iblis 6 keinginan. Mengabaikan roh yang bertarung satu sama lain, dia mulai mundur, sinar merah muncul di sekelilingnya dan dia segera melarikan diri. Pada saat itu, dia menyadari mengapa pusaran air yang dia buat menggunakan tulang lengan di pintu keluar alam ketiga telah runtuh. Lengan tulang itu sebenarnya bukan miliknya, tapi masih milik penyihir setan langit. Jika tidak, itu tidak akan tiba-tiba meninggalkannya, untuk kembali ke master aslinya hanya dengan satu kata. Saat tulang lengan meninggalkannya, koneksi yang dia bangun dengannya selama 1000 tahun langsung terputus. Ini mengejutkannya dan membuatnya berpikir tentang banyak hal. Penyihir iblis langit menunjukkan ekspresi puas. Dia bahkan tidak melihat ke-6 penyihir iblis dan berkata dengan suara tenang, "Gunakan hasrat sebagai pedang." 6 roh yang bertarung dengan 6 roh dari penyihir iblis langit segera menjerit. Mereka kembali menjadi asap dan menyatu untuk membentuk bayangan seseorang. Sementara itu, Dewa Iblis 6 keinginan yang melarikan diri dengan sinar merah di sekelilingnya, mulai menghilang secara diam-diam. Ketika dia muncul kembali, dia sangat terkejut ketika dia sadar
bahwa sekarang dia berada di sebelah penyihir setan langit lagi. Dia muncul persis di tempat bayangan yang dibentuk oleh 6 roh itu. Tepatnya, keduanya menyatu menjadi satu. Suara penyihir iblis langit mulai terdengar seperti suara iblis. Gunakan darah dan esensi orang ini sebagai pengorbanan saat kata-kata itu diucapkan. Dewa Iblis 6 kehilangan kemampuan untuk melawan. Ledakan kecil melukai setiap bagian tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terluka dan berdarah. Dengan lambaian tangan kanan penyihir iblis langit, semua darah yang berasal dari luka Dewa Iblis keinginan 6 mulai membentuk bola darah yang melayang di udara. Saat proses ini, tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Gunakan kultivasi orang ini untuk membentuk jalan, gunakan 6 keinginan Dewa Kuno Tusi sebagai media, buka tempat di mana jiwa Dewa Kuno beristirahat. Mata penyihir iblis langit menunjukkan ekspresi gila. Dia telah menunggu 4000 tahun untuk ini. Kenyataannya, ketika dia memasuki tanah Dewa Kuno 1000 tahun yang lalu, itu bukan pertama kalinya tapi yang ketiga, 4000 tahun yang lalu, ketika dia memasuki tanah Dewa Kuno untuk pertama kalinya, menggunakan harta ajaib, dia bisa melewati alam ketiga dan memasuki alam keempat. Saat itulah dia memenangkan tulang lengan. Dia menyadari bahwa tempat ini berisi fluktuasi keinginan yang tak terbayangkan. Orang lain hanya akan merasakan ketidaknyamanan di hati mereka, tetapi dia sangat sensitif terhadap ini, karena dia sudah menggunakan berbagai keinginan sebagai serangan. Penyihir iblis langit bisa dianggap jenius yang tak tertandingi. Ketika dia mendeteksi keinginan aneh itu, dia tidak segera menyerapnya, tetapi menggunakan tulang lengan untuk meninggalkan tanah Dewa Kuno. Setelah keluar, dia bekerja keras mempelajari keinginan sampai dia menciptakan metode budidaya setan langit misterius. Ketika dia datang ke sini untuk kedua kalinya, dia juga berhasil mencapai alam keempat, tetapi menyadari bahwa keinginan Dewa Kuno menjadi lebih besar. Dia juga mulai melihat para pembudidaya iblis itu. Dia kaget. Dia memutuskan untuk melarikan diri, dan setelah pertarungan sengit, dia nyaris lolos. Pada saat itulah dia menemukan beberapa rahasia tentang warisan Dewa Kuno. Setelah melarikan diri, sebuah rencana jahat terbentuk dalam pikirannya. Setelah bersiap selama 1000 tahun, akhirnya tibalah waktunya. Sejak dia meninggal, hingga ketika dia menyerahkan harta warisan kepada Dewa Iblis 6 keinginan, semuanya telah direncanakan dengan hati-hati oleh penyihir iblis langit. Di alam ketiga, bahkan jika Bungkuk Meng tidak memanggilnya, dia akan muncul ketika 6 keinginan iblis dalam bahaya. Tujuannya adalah membuatnya memasuki alam keempat. Bahkan bisa dikatakan bahwa, sejak saat dia menerima Dewa Iblis 6 keinginan sebagai murid, semuanya adalah untuk hari ini. Tubuh Dewa Iblis 6 keinginan akhirnya meledak menjadi kabut darah. Adapun jiwa yang baru lahir, penyihir setan langit mengambilnya, dan mengubahnya menjadi energi spiritual yang tak terbatas. Mata penyihir langit terlihat bersemangat. Dia menyatukan tangannya dan memuntahkan seteguk darah ke dalam energi spiritual. Dia berkata dengan suara yang menakutkan, "Dewa Kuno, tunjukkanlah jalan." Tiba-tiba, tulang lengan emas yang melayang di udara meledak dengan keras. Itu menciptakan lingkaran emas di udara. Sementara itu, seekor naga hitam keluar dari kabut darah Dewa Iblis keinginan 6. Naga hitam itu memiliki wajah yang sangat ganas. Itu berbalik ke arah energi spiritual Dewa Iblis 6 keinginan, dan menyedotnya. Saat tubuhnya mulai bersinar, ia membanting tubuhnya ke lingkaran emas. Pada saat itu, sepertinya seluruh tanah Dewa Kuno bergetar. Jika bukan karena pembatasan yang telah ditetapkan penyihir iblis langit sebelumnya, semua pembudidaya iblis lainnya akan segera menyadarinya. Terdengar suara gemuruh yang keras. Naga hitam itu terus menghantam penghalang tak terlihat. Banyak retakan muncul di mana naga hitam itu menabrak. Setelah naga hitam selesai menghantam penghalang, seluruh tubuhnya menghilang menjadi asap putih, dan menghilang dari Dewa Kuno. Dewa Kuno telah selamanya kehilangan ketakutan. Wang Lin melongo melihat pemandangan di hadapannya,
dari dalam surga menentang ruang manik. Dengan jantung berdebar kencang, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tulang lengan emas itu benar-benar tulang dewa kuno. Bahkan tulang yang kehilangan setengah jari manisnya yang berada di tas Wang Lin. Tapi yang membuat hati Wang Lin semakin bersemangat adalah di mana naga hitam itu menabrak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia menatap lokasi itu. Ayo, keserakahan dewa kuno. Dalam kabut darah, naga merah muncul. Itu menelan seperenam dari energi spiritual Dewa Iblis 6 keinginan dan tanpa ampun membanting ke lokasi yang sama. Setelah itu, kegembiraan, iri hati, dan ketidaktahuan semua muncul menjadi naga dan menghantam cincin emas. Ketika naga terakhir yang dibentuk oleh ketidaktahuan menghantam tempat yang sama, area itu seketika hancur dan menunjukkan sebuah terowongan. Penyihir iblis langit tertawa liar. Tangannya pergi ke terowongan dan mengambil kristal es melingkar berwarna biru muda. Kristal es itu lebarnya sekitar 10 kaki. Wang Lin menatap terowongan itu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya menyerah pada rencana yang berisiko untuk keluar. Tangan penyihir iblis langit membentuk segel dan mengirimkan sinar energi spiritual ke kristal es. Saat itu, ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa seseorang telah melanggar batasannya dan datang dengan sangat cepat ke arahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak mau. Bisa dikatakan bahwa batasan yang dia buat sebelumnya adalah batasan terkuat yang bisa dia buat. Dia juga menumpuk banyak batasan lain di atasnya. Bahkan baginya untuk melanggar batasan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Meskipun tubuh dewa kuno sangat besar, kecil kemungkinannya bagi orang untuk lewat. Hanya kali ini, dia tidak pernah mengharapkan pemakan jiwa muncul. Atau pemilik lautan darah telah mengirim semua pembudidaya iblis ke tubuh dewa kuno untuk mengejar pemakan jiwa. Akibatnya, akan ada beberapa perubahan yang tak terhindarkan pada rencananya, tetapi dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini sia-sia. Dia juga cukup percaya diri dengan batasannya. Itu sebabnya dia meneruskan rencananya. Mengetahui bahwa seseorang telah dengan mudah merusak penghalang dan mengejutkan penyihir setan langit. Setelah berpikir cepat, tangannya meraih ke arah terowongan dan mengeluarkan sepertiga dari kristal es. Tangan kirinya menamparkan terowongan, menyebabkannya segera menghilang, tidak meninggalkan jejak. Penyihir setan langit merasa jantungnya berdarah. Jika dia hanya punya waktu beberapa jam lagi, dia bisa mengecilkan kristal es itu cukup untuk masuk melalui terowongan, tapi sekarang dia hanya bisa mengeluarkan sepertiga darinya. Begitu kristal es terbelah, banyak yang terkandung di dalamnya akan hilang. Juga, hanya ada satu kesempatan untuk mengambil kristal es itu. Itu tidak bisa diambil sepotong demi sepotong. Setelah dia mengambil kristal es, tanpa membuang waktu, dia memindahkannya ke wajahnya untuk menekannya ke dahinya. Namun, sebelum mencapai sasarannya, sebuah suara dingin menghentikannya dan berkata, "Jika kamu berani bergerak, aku akan melahapmu dan menambah pengetahuanku sendiri." Lengan kanan penyihir iblis langit bergetar. Dia terlalu akrab dengan suara itu. Tidak heran larangan itu begitu mudah dipatahkan. Orang ini adalah salah satu dari 10 jenderal pemilik Laut Darah. Dalam hal kultivasi, dia sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sistem bintang Suzaku. Tepat untuk mengatakan bahwa orang ini adalah seorang kultivator kuno, dan hanya hidup hari ini karena beberapa keadaan khusus. Bawahan ini, Tuan Duomu yang agung. Penyihir iblis langit memaksakan senyum. Dia tidak berani menggerakkan tangan kanannya. Bahkan jika dia bisa mulai menyerap kristal es, itu akan membutuhkan waktu baginya untuk menyerapnya sepenuhnya, dan jika orang di depannya ingin membunuhnya, itu hanya butuh 1 detik. Beberapa detik kemudian, seorang pria berambut ungu yang mengenakan pakaian merah, perlahan melayang dari arah datangnya orang pertama. Tingginya seperti orang normal. Dia tidak berubah menjadi iblis seperti Bungkuk Meng dan penyihir setan langit, tetapi mempertahankan penampilan normalnya. Dia terlihat sangat biasa,
tetapi dikelilingi oleh suasana yang sangat istimewa. Saat orang melihatnya, mereka akan menjadi gugup. Hal pertama yang dilihat pria paruh baya bukanlah penyihir setan langit, tetapi di ruang kosong. Dia memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual di lokasi itu. Tapi ini di luar laut Ki Dewa kuno, jadi tidak wajar jika memiliki fluktuasi energi spiritual. Setelah dia melihatnya sekali lagi, dia memindai daerah itu lagi sebelum akhirnya mengunci pandangannya pada penyihir setan langit. Hati Wang Lin dicekam ngeri. Dia merasa seperti orang yang melihat ke surga menentang manik dan ke dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi itu. Orang itu bisa mendeteksi manik yang menentang surga. Ini sangat mengejutkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkedip beberapa kali. Di bawah tatapan orang itu, penyihir iblis langit merasa mereka bisa melihat menembus dirinya, tapi karena dia bisa hidup di laut darah sampai sekarang, dia punya cara untuk menghadapi banyak hal. Saat orang itu muncul, energi spiritual aneh mulai berputar diam-diam di dalam tubuhnya. Segera, perasaan dilihat mulai perlahan menghilang. Tatapan pria paruh baya memindai penyihir iblis langit sampai mendarat di kristal es di tangan kanannya. Dia mengulurkan tangannya dan kristal es terbang dari tangan penyihir iblis langit, mendarat di tangannya. Meskipun hati penyihir iblis langit terasa seperti berdarah, tidak ada ketidakpuasan yang terlihat di permukaan. Bahkan hati nuraninya benar-benar tertutup oleh energi spiritual yang aneh. Apa ini? Suara pria paruh baya itu jelas, tetapi mengandung martabat yang tak terlukiskan. Dia menatap kristal es itu sekali, tetapi tidak dapat melihat apa yang istimewa darinya. Penyihir iblis langit dengan cepat berkata, dengan hormat. Tuan Domu, kristal es ini dibuat dari kultivasi muridku, Tuan Iblis Keinginan 6. Alasan saya menerimanya sebagai murid adalah menggunakan kultivasinya, untuk membantu memperkuat diri saya sendiri. Jika Tuan menyukainya, maka anggap itu sebagai hadiah dari bawahanmu. Pria paruh baya itu menatap penyihir setan langit, lalu mengambil kristal es dengan kedua jarinya dan dengan datar berkata, benarkah? Saat dia berbicara, dia menggunakan sedikit kekuatan. Itu menyebabkan kristal es pecah berkeping-keping dan menghilang ke sekitarnya. Penyihir setan langit benar-benar tercengang untuk sementara waktu. Dia menatap saat pecahan kristal es menghilang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pria paruh baya itu mencibir, benda ini sangat rapuh, dan kamu menganggapnya sebagai harta. Penyihir setan langit tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya tampak seperti tiba-tiba bertambah tua. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pria paruh baya itu berkata, ikutlah denganku untuk mencari pemakan jiwa. Kemudian pria paruh baya itu mengulurkan tangan dan meraih dengan tangannya. Penyihir setan langit merasakan kekuatan yang kuat dari semua sisi, menahannya saat pria paruh baya itu dengan cepat terbang menjauh, menyeretnya. Setelah kristal es pecah, pecahan kristal kecil mulai menghilang ke sekitarnya. Wang Lin menatap pecahan kristal yang menghilang. Berkali-kali dia ingin meraihnya untuk mempelajarinya, tetapi dia menahan diri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa, pria paruh baya itu tiba-tiba muncul lagi. Dia mengerutkan kening saat dia mengamati daerah itu sekali lagi, sebelum menghilang ke kejauhan. Sebelumnya, ketika dia memindai kristal es, dia hanya mendeteksi beberapa energi spiritual. Alasan dia menghancurkannya karena dia curiga ada lebih banyak di sekitar tempat itu. Pemakan jiwa bisa saja ada di sana. Fluktuasi yang dia rasakan di sini sangat aneh. Setelah waktu untuk dupa lain untuk dibakar berlalu, Wang Lin menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu apa itu kristal es, mengingat berapa banyak upaya yang dihabiskan penyihir iblis langit untuk mendapatkannya, itu tidak berarti seperti yang dikatakan pria paruh baya itu. Sayangnya, kristal es sudah dihancurkan oleh pria paruh baya itu. Wang Lin sangat ingin melihat terbuat dari apa. Dia mendesah. Dia tidak terburu-buru meninggalkan surga menentang ruang manik, karena pria paruh baya itu terlalu kuat.
Mungkin dia telah meninggalkan beberapa jebakan di sekitar area itu. Tetapi pada saat itu, lokasi di mana kristal es pecah tiba-tiba mulai bersinar. Itu adalah beberapa pecahan kristal yang tersisa. Pecahan kristal menjadi semakin banyak, sebelum akhirnya mengembun kembali menjadi kristal es. Tak lama kemudian, lingkaran emas muncul di langit. Sepertinya ada lapisan film tipis di dalamnya. Ada retakan seperti jaring laba-laba yang tumbuh di film saat gaya isap semakin kuat dan kuat, menarik kristal es ke arahnya. Sebuah pikiran melintas di benak Wang Lin. Dia mengertakkan gigi. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan surga menentang ruang manik. Sosok ilusi muncul, dan saat menjadi lebih nyata, ia mengulurkan tangannya dan meraih kristal es. Pada titik ini, sosok ilusi menjadi nyata. Itu adalah Wang Lin. Setelah dia meraih kristal es, dia tidak berhenti, tetapi dengan cepat terbang pergi. Dalam perjalanan, dia tidak mencoba menghemat energi, tetapi menggunakan hampir semua energi spiritualnya untuk terbang secepat mungkin. Setelah terbang selama 1 jam, dia akhirnya melambat sedikit. Dia melihat ke belakang sebelum akhirnya melihat kristal es di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia tidak tahu apa ini. Ketika dia terbang, dia mencoba memasukkannya ke dalam tas pegangannya, tetapi benda ini sangat aneh. Itu tidak muat di dalam tas pegangannya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi yang berani. Penyihir iblis setan sangat mementingkan kristal es ini, itu pasti tidak normal. Dia tiba-tiba teringat gerakan penyihir setan langit dan menekan kristal es di dahinya. Begitu kristal es menyentuh dahi Wang Lin, dengan sedikit kekuatan, itu masuk ke dalam Wang Lin. Wang Lin tidak merasa berbeda. Energi spiritualnya tidak meningkat, dan jiwanya masih sama. Wang Lin memiliki keraguan di dalam hatinya. Sepertinya kristal es baru saja menghilang. Dia memindai tubuhnya, tetapi bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Dia mengerutkan kening. Apakah penyihir iblis langit benar-benar menghabiskan semua upaya itu, dan bahkan membunuh muridnya, untuk mendapatkan ini? Apakah pria paruh baya itu benar ketika dia mengatakan bahwa ini sampah? Wang Lin mengerutkan alisnya. Saat tubuhnya akan bergerak maju untuk mencapai lautan pengetahuan, kepalanya mulai sakit. Sakitnya sangat ringan. Itu menghilang secepat yang terlihat. Tapi beberapa saat setelah itu menghilang, rasa sakit yang lebih kuat muncul. Siklus ini berulang dengan cepat. Apa yang hanya sedikit rasa sakit telah berubah menjadi rasa sakit yang parah. Semua ini terjadi terlalu cepat. Wang Lin hanya bergerak beberapa kaki sebelum dia mengeluarkan jeritan darah melingkar saat tubuhnya bergetar. Rasa sakit itu muncul dengan cepat, setiap kali lebih parah dari yang terakhir. Dia segera menyentuh alisnya untuk mencoba memasuki surga menentang ruang manik untuk bermeditasi, tetapi dia menemukan bahwa tiba-tiba ada energi spiritual aneh dari otaknya, yang menghalangi dia memasuki surga menentang ruang manik. Wajah Wang Lin tampak lemah. Dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia segera menemukan bahwa lautan pengetahuannya sendiri dikelilingi oleh cahaya biru. Rasa sakit itu datang dari sana. Rasa sakit ini, tidak peduli seberapa kuat pikiran Wang Lin, dia tidak bisa memblokirnya, hanya menahannya. Setelah beberapa saat, lingkaran biru perlahan terbang keluar dari kepala Wang Lin. Dari lingkaran biru muncul tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tentakelnya tergantung di sana. Seiring waktu berlalu, semakin banyak tentakel muncul, dan menjadi semakin lama. Akhirnya, semua tentakel mulai bergerak. Mereka mulai berputar cepat di sekitar Wang Lin. Saat semakin banyak tentakel mulai berputar di sekelilingnya, benda raksasa berbentuk oval muncul di langit. Sedangkan cahaya biru datang dari benda yang berbentuk seperti kepompong. Saat cahaya biru muncul, itu menyebabkan sejumlah besar riak menyebar di ruang di dekatnya. Saat riak meningkat, kekuatan isap muncul dan menarik kepompong raksasa ke dalamnya. Dalam sekejap mata, kepompong itu menghilang ke langit. Semuanya tenang kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian,
seorang pembudidaya iblis muncul di lokasi itu. Wajahnya terlihat sangat tua, dan sepertinya dia penuh permusuhan. Setelah dia muncul, dia memindai daerah itu, lalu dengan santai meraih udara, membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat dia meraih. Pembudidaya iblis tidak berhenti. Dia terus menggenggam dengan tangan kanan ini untuk memeriksa celah di angkasa satu persatu. Setelah tidak menemukan apapun, dia akhirnya berbalik dan menghilang dari sana. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.